Museum Multatuli. Nama Multatuli diambil dari seorang penulis yang bernama Edward Dawes Dekker. Ia pertama kali tiba di Rangkas Bitung pada 21 Januari 1856 dan bertugas sebagai asisten residen Lebak. Multatuli bekerja tidak lebih dari 84 hari lalu mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan pejabat-pejabat kolonial lainnya. Multatuli kemudian pergi ke Belgia dan menulis sekaligus menerbitkan kegelisahannya dalam bentuk roman berjudul Max Havelaar pada 1860. Novel ini menjadi salah satu karya penting yang membahas sejarah Banten dan Lebak secara umum dan sudah menjadi bagian dari historiografi Indonesia. Ceritanya memuat bagaimana bobroknya sistem kolonial, khususnya persekutuannya dengan sistem feodal. Kisah Multatuli menjadi narasi sebagai aset di Lebak untuk dijadikan pembelajaran, di mana kolonialisme bekerja dan bagaimana sistem itu diruntuhkan oleh gerakan nasionalisme dalam bentuk pendirian museum. Ide pendirian Museum Multatuli telah direncanakan sejak 2015. Kemudian pada tahun 2016, delegasi pejabat dan guru dari pemerintah Kabupaten Lebak pergi ke Belanda untuk mengunjungi Arsip Nasional Belanda dan Multatuli House di Amsterdam. Secara keseluruhan, kepemilikan Museum Multatuli dipegang oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang memamerkan koleksi sejarah yang berhubungan dengan anti-kolonialisme, Multatuli dan novel buatannya, sejarah Lebak Banten dan Rangkas Bitung. Museum Multatuli yang beralamat di Jalan Alun-Alun Timur Nomor 8 Rangkas Bitung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini memiliki luas tanah sekitar kurang lebih 1.934 meter persegi. Secara keseluruhan, Museum Multatuli memiliki luas tanah 1.934 meter persegi dengan fasilitas di dalamnya meliputi pendopo, ruang pameran museum, kantor, toilet, taman, dan tempat penyimpanan koleksi. Menempati sebuah bangunan peninggalan Hindia Belanda yang saat ini berstatus sebagai cagar budaya yang sempat beberapa kali beralih fungsi. Bangunan heritage ini selesai pembangunannya pada tahun 1930. Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor kawedanan. Kemudian pada tahun 1950 dialihfungsikan menjadi kantor markas wilayah Hansip. Terakhir digunakan sebagai kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak. Bangunan ini kemudian dipugar pada tahun 2016. Berlangsung pemugaran ini untuk menjadi Museum Multatuli hingga kini. Museum Multatuli berada di bagian timur dan bertepatan dengan lokasi kantor Bupati Rangkas Bitung di sebelah kanan dan berdampingan dengan perpustakaan Saija Adinda. Gedung Museum Multatuli terbuat dalam bentuk huruf T dan memiliki pendopo yang dipakai sebagai tempat perkumpulan. Desain dalam ruangan gedung bergaya modern fraktal dan tidak simetris dengan bantuan pencahayaan ruangan. Museum Multatuli terbagi menjadi 7 ruangan dan 4 tema. Tema pertama khususnya mengisahkan sejarah awal penjajah di Nusantara. Sedangkan tema kedua membahas tentang pribadi tokoh Multatuli dan novelnya yang berjudul Max Havelaar. Adapun tema ketiga mengisahkan tentang sejarah Banten dan Lebak, sedangkan tema keempat mengisahkan sejarah Rangkas Bitung. Koleksi Museum Multatuli yang utama adalah novel berjudul Max Havelaar yang berbahasa Prancis yang dicetak dengan tahun cetakan 1868. Ubin bekas tempat tinggal Multatuli, litografi Multatuli, dan peta Rangkas Bitung pada abad ke-20. Museum Multatuli juga mengoleksi patung-patung hasil karya Dolores Sasinaga, kumpulan foto sejarah Kabupaten Lebak, surat Edward Dawes Dekker untuk Raja Willem II, dan surat Soekarno kepada Samuel Copperfield. Museum Multatuli memberikan koleksi informasi sejarah dengan menggunakan multimedia berupa audio dan video yang ditampilkan melalui layar monitor. Di ruangan keempat terdapat video singkat mengenai Multatuli dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Pramudia Anantatua. Ruangan keenam mengisahkan tentang sejarah Lebak serta video singkat tentang tokoh-tokoh sejarah Rangkas Bitung. Rekaman seorang penyair asal Indonesia yaitu W.S. Rendra yang membacakan sajak demi orang-orang Rangkas Bitung dapat ditemukan di ruang ke-7. Muncul ide untuk mendirikan Museum Multatuli sudah dimulai sejak 1990-an. Ide penciptaan itu terus berlanjut di tahun 2000-an. Tepatnya pada tahun 2009 sudah ada wacana kembali pendirian museum, tapi baru terrealisasi pada 2015. Selanjutnya pada 2016 delegasi pejabat dan guru pemerintah Kabupaten Lebak berkunjung ke Belanda, mengunjungi Arsip Nasional Belanda dan Museum Multatuli di Amsterdam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi dan persahabatan antara lembaga guna keberlangsungan Museum Multatuli yang sedang berdiri di Lebak. Setahun kemudian, proses pengisian koleksi dan pembuatan storyline museum mulai berlangsung. Terdiri dari pengadaan interior museum, film dokumenter, dan pengadaan patung interaktif Multatuli, Saijah, dan Adinda.
Pada 11 Februari 2018, Museum Multatuli secara resmi dibuka untuk umum. Peresmian museum dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid, dan Bupati Lebak Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Multatuli sudah menjadi bagian dari sejarah Lebak. Penghargaan atas namanya baik versi pemerintah maupun masyarakat Lebak ditasbihkan mulai dari nama jalan, alun-alun, apotik hingga LSM, Monumen Interaktif Multatuli, Saija dan Adinda. Sementara itu, Saija Adinda sebagai drama epik dalam Max Havelaar diabadikan melalui nama perpustakaan, taman baca masyarakat, dan komunitas kesenian. Selain itu, pemikiran dan karya Multatuli menetes dan diadaptasi menjadi puisi, film, dan teater. Atas dasar itu, Multatuli menjadi ikon dan bagian sejarah Lebak. Museum Multatuli bertemakan Museum Anti Kolonialisme. Museum ini menampilkan sejarah kolonialisme sebagai pengantar, sampai dengan pergerakan anti kolonialisme yang diceritakan dari berbagai sisi sebagai inti dari museum ini. Harapannya, museum akan menjadi medium pembelajaran sejarah tentang bagaimana kolonialisme bekerja dan bagaimana pula sistem itu diruntuhkan oleh gerakan nasionalisme. Visi Museum Multatuli menjadi pusat informasi ilmu pengetahuan sejarah perkembangan masyarakat Lebak dalam bentuk edukatif, rekreatif, dan atraktif, serta mewujudkan museum sebagai pusat ekosistem kebudayaan.